Pas awal kasus ini viral, abang kemana bang? Kenapa nggak abang jadi kuasanya dia aja waktu pas dia mau menjarain itu pelaku? Kenapa baru sekarang setelah ada duit 1,5 memang kamu keluar-keluar abang simpati segala macam? Selama uang itu masuk ke rekening kamu, berarti kamu tidak menipu, kamu tidak mencuri. Di mana letaknya nipunya? Hola netizen yang tercinta, kisruh antara Agus dan Pratiwi Novianti soal uang donasi kini menyeret nama Farhad Abbas. Dikabarkan sebelumnya Agus yang merasa diolok-olok oleh Pratiwi Novianti akhirnya melaporkan Pratiwi Novianti ke pihak berwajib. Padahal Pratiwi Novianti adalah orang yang pertama kali memviralkan Agus. Kini Farhad Abbas diketahui menjadi kuasa hukum Agus. Ia menantang yayasan milik Pratiwi Novianti. Yayasan Pratiwi Novianti memang memutuskan untuk menyimpan uang donasi Agus. Nantinya pihak yayasan yang akan mengatur uang donasi untuk pengobatan Agus. Farhad Abbas menilai apa yang dilakukan yayasan Pratiwi Novianti adalah suatu hal melanggar hukum. Lebih lanjut, Farhad Abbas mengklaim pihaknya memiliki bukti ancaman dan pemerasannya. Farhad Abbas menantang yayasan milik Pratiwi Novianti untuk segera diaudit. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Abdul, yang namanya yayasan itu rutin dilakukan audit, baik secara internal, independen, maupun dari dinas sosial. Itu sudah pasti dilakukan secara rutin, bahkan sudah menjadi rutinitas yang wajib. Jadi tanpa lu perintah, tanpa lu minta, hal audit itu selalu dilakukan. Abdul, mungkin Mang Agus dan Abdul memiliki niat untuk mempermalukan yayasan yang dimiliki oleh Mbak Novi. Bahkan mungkin saja ingin mempermalukan Mbak Novi secara personal. Namun sayangnya, jalur yang dipilih itu salah. Bahkan bisa dianggap sebuah blunder. Karena lagi-lagi seperti apa yang aku sampaikan di awal, yang namanya yayasan itu selalu rutin dilakukan audit. Itu sudah pasti. Maka ingatlah baik-baik, di saat sedari awal memiliki niat buruk, maka niscaya akan berakhir dengan buruk pula. Di saat memiliki niat baik, maka dipastikan hasil akhirnya pun akan baik. Berawal dan diniatkan dengan hal buruk, maka ingatlah segala sesuatunya akan berbalik kepada dirinya masing-masing. Berniat mempermalukan orang lain, maka tak perlu kaget bila pada akhirnya akan mempermalukan diri sendiri. Ingatlah itu baik-baik Mang Agus ataupun Abdul, remember that. Rasanya yang butuh dirujuk ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan BPJS tidak hanya Mang Agus, sepertinya Abdul pun membutuhkan rujukan yang sama. Alright, ulala. Ngelunjak ya si Agus. Gue yang awalnya netral di sini, nggak belain siapapun dan menganggap Agus ini sebagai korban dan turut respect prihatin. Tapi mohon maaf kali ini udah kelewatan. Masa mau ngelaporin Teh Novi, orang yang udah mau nolong dia sejak awal. Jiwa volunteer gue kebakar kalau ketemu orang macam ini. Ngegandeng badut segala lagi buat penjarain Teh Novi. Gila. Jadi orang baik berat ya ujiannya. Dan disinilah kita bisa tahu bahwa uang memang memperjelas tabiat asli manusia. Kalian pasti bisa nilai bagaimana nada bicara Pak Agus ini sebelum dan sesudah kejadian. Sebenarnya nggak ada kok yang permaluin dia, tapi sikapnya sendiri yang bikin dia malu, malah playing victim. Seolah menganggap Teh Novi bakal rampok uang dia. Seolah Teh Novi ini punya niat jahat. Kalau nggak mandang Teh Novi, emang Densu mau ngundang gitu? Padahal di sini sebagai pihak penyelenggara donasi, wajar Teh Novi harus tahu kejelasan donasi dan butuh informasi transparansi karena dia pegang kepercayaan publik. Makanya apa-apa itu dikontenin nama dia. Bukan tujuannya bikin keluarga Pak Agus ini malu. Hal utama itu berobat. Nah setelah itu terserah duitnya dipakai buat apa. Habis perkara. Kok malah tantrum sih habis dapat duit segepok. Padahal Teh Novi ini niatnya hanya mastiin agar uangnya tepat sasaran ke Anda buat kepentingan Anda. Bahkan dia nggak minta sepersen pun potongan apapun. Ketemu nggak orang sebaik itu? Bukannya apa-apa, gue pernah bantu orang dapat donasi dan uangnya kekumpul 100 juta lebih, tapi yang diterima korban cuma 35%.
Itu pun kami syukuri. Dan nggak nuntut apa-apa ke yayasan. Positive thinking aja. Mungkin uangnya dipakai buat ngebantu pengobatan orang lain. Boro-boro mikir nuntut pihak yayasan. Dibantu aja udah syukur. Ini cuma tanya loh, uangnya masuk berapa? Dijawab nggak make sense, nggak sesuai. Dan dialokasikan ke hal-hal di luar pengobatan. Ya memang itu hak Anda. Teh Novi cuma butuh laporan. Itu aja kok. Kenapa ribet amat sih? Kayak semua orang pengen rampas uang donasi Anda. Kirain setelah podcast lagi dan tabayun selesai. Ini enggak. Malah bangunin singa tidur. Susah ya mengakui kesalahan sendiri. Yang digandeng orang yang jelas cari duit lagi. Dikira tuh orang ngebantu kalau Anda nggak pegang uang. Kenapa nggak sejak awal dia bantu? Kalaupun dia galang dana 100 juta aja, belum tentu kekumpul. Harusnya sih ngaku aja, lalu minta maaf, selesai. Nggak perlu cari pembelaan sana-sini. Seolah pihak terzolimi dan merasa dipermalukan seisi bumi. Karena keadaan saat ini ya, dia berharap simpati dari netizen. Netizen udah pada pinter. Bukannya kasihan, mereka pada menjadi-jadi. Awalnya gue juga kesel baca komen pedes netizen, tapi sekarang jadi paham kenapa mereka pada marah dan ngomong gitu. Sebenarnya ini sederhana, nggak usah lah bawa hukum-hukum segala. Emang Teh Novi minta bagian? Kan nggak, real niat nolong. Tapi mohon maaf, yang ditolong nggak tahu diri, malah ngadu ke pengacara segala. Mentang-mentang udah punya duit sekarang. Coba pikir deh, kenapa melalui Teh Novi dan Densu bisa kekumpul 1,5 M? Ya karena masyarakat percaya sama mereka. Segitu kuatnya personal branding. Dan sekarang orang yang bantu Anda malah dilaporin. Maaf Pak Agus, Anda sendiri kesel kan ketika bawahan Anda dikasih tahu salah malah ngeyel. Nah sekarang apa bedanya Anda dengan bawahan yang nyiram air keras itu? Ironis kan? Penting ya ternyata pendidikan karakter. Koreksi kalau bener. Apa nih pendapat warga Aceh terkhususnya setelah lihat video terakhirnya Pak Agus dengan pengacara barunya? Tulis dong di kolom komen. Gue ngerti banget apa yang dirasain Teh Novi dan betapa kecewanya dia. Kalau sempat dia tersandung kasus karena hal ini, ayo kita ramein sama-sama. Mata boleh buta, tapi hati jangan. Share videonya. Bang, sampai baru muncul sekarang, Bang. Pas awal kasus ini viral, Abang kemana, Bang? Kenapa nggak Abang jadi kuasanya dia aja waktu pas dia mau menjarain itu pelaku? Kenapa baru sekarang setelah ada duit 1,5 Bang keluar-keluar Abang simpati segala macam? Selama uang itu masuk ke rekening kamu, berarti kamu tidak menipu, kamu tidak mencuri. Di mana letak nggak nipunya? Kalau dari awal dia bikin donasi untuk biaya hidup dia karena dia begini, ada nggak orang yang mau donasiin? Ini penyelenggaranya, Yayasan Teh Novi ngebantu dia untuk mendapatkan dana supaya apa? Supaya dilakukan pengobatan. Dan yang Teh Novi minta itu cuma transparansi dana. Dana itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk pengobatan atau tidak? Kenapa? Karena dia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembukaan donasi itu, Bang. Astagfirullahaladzim. Kemarin waktu minta tolong baik banget mulut si Agus ini, sedep banget, sedih apa segala macam. Begitu ada pengacara yang bela, langsung jahat sih ini tuh. Gak usah lah dikasih uang itu buat saya, dia buat dia aja, dia yang sakit. Istighfar, Bang. Lu tuh udah dibantuin. Coba lu bikin dana lu sendiri, bisa nggak? Coba lu cari donasi lu sendiri, bisa nggak? Nggak tentu. Dan inget ya, nih juga nih pengacaranya, tahu nggak penyelenggara penggalangan dana atau donasi itu nggak bisa dilakukan oleh perorangan, Bang. Dilakukannya oleh siapa? Oleh yayasan atau oleh pihak yang berwenang. Dan kalau emang dari awal yayasan ini mau nilep, mau bohongin, mau apa segala macem, kagak usah dicantumin nomor rekeningnya Agus, rekening yayasan aja. Tapi karena yayasan ini percaya, Teh Novi ini percaya, makanya dicantumin juga di sana. Yang dia minta cuma lu dikasih duit, lu pakai sesuai dengan yang yang ada gitu loh. Minta duitnya untuk pengobatan, ya buat pengobatan gitu. Segala bawa-bawa, aduh ya Allah, yang katanya eksekutif gak diterima, yang diterima BPJS doang apa segala macam. Sejak kapan, Bang? Lagi ngapa baru datang sekarang sih begitu ada duit 1,5 M? Kenapa gak dari awal aja? Belain dari awal dong kalau emang mau, kalau emang bersimpati, kalau emang gimana ya, tergerak gitu hatinya untuk membantu orang, membela kaum lemah. Mana kaum lemah? Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah, ikutan emosi gue nonton ini. Dibilang apa lagi katanya, orang-orang yang memprovokasi bakal dilaporkan ke jalur hukum juga. Monggo, Bang, silakan, monggo. Gue mah takut nih, tiba-tiba ada gerakan apa? Donatur yang juga hidupnya susah, tapi kayak mereka tergerak hatinya dan berusaha untuk memberikan rupiah yang dia punya gitu ya, untuk pengobatannya si Agus ini. Merasa tidak terima, terus habis itu dia menggugat balik donasi yang sudah diberikan itu. Mau ngomong apa sih Agus ini, Bang? Saudara yang ngomong katanya, ya udah itu kan emang atas nama dia dan segala macam. Bukan atas nama dia. Aduh, gimana ya mengedukasi orang-orang ini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ingat,
penyalahgunaan donasi itu ada undang-undangnya, jadi hati-hati, udah gitu aja. Dan lagi ini gue mau ngasih tahu, bukan berarti lu punya pengacara lu bisa menang. Kenapa kok kayak gitu? Ya buktinya di persidangan banyak aja yang udah pakai pengacara tapi kalah. Ya karena apa? Karena emang dia salah gitu loh. Nggak semuanya benar gitu, nggak selalu. Aduh gimana ya jelasinnya, astagfirullah. Ya udah pokoknya intinya gue sih berharapnya semoga ini cepat dapat titik terangnya gitu ya. Dan semoga aja nggak ada kemurkaan lagi dari manusia-manusia lain yang ngerasa bahwasanya dia ditipu dan minta donasi itu dikembaliin gitu aja, karena itu bakal merugikan si Agus ini lagi. Sekian, terima kasih, love you.